Apa kabarmu hari ini? Bertemu kembali dengan channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini Ibu akan membahas tentang tema 8 bumiku, subtema 3 bumi, matahari, dan bulan. Pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum pembelajaran kita mulai, akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, siswa mampu membuat kesimpulan akan suatu bacaan. Yang kedua, dengan menuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan kalender Masehi dalam kehidupan. Yang ketiga, dengan menulis kembali informasi dalam bentuk visual, siswa mampu menjelaskan hal yang diketahuinya tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang keempat, dengan mengetahui informasi dari suatu bacaan, siswa dapat membuat kembali cerita menggunakan penokohan lain. Yang kelima, dengan merencanakan sebuah kegiatan dalam keluarga, siswa belajar memahami hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga dan mengimplementasikannya dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan membuat reklame yang digunakan untuk mempromosikan kegiatan, siswa berlatih menentukan pilihan dalam mengerjakan sesuatu. Anak-anak hebat, pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Perhatikan teks bacaan di samping. Ya, dari teks bacaan di samping, kita dapat menemukan informasi penting tentang sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Yang kedua, sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Yang ketiga, tahun Masehi disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Yang keempat, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar. Yang kelima, satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Yang keenam, dalam kalender Masehi terdapat tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Terdapat juga tahun Kabisat dalam penanggalan Hijriah. Tahun Hijriah disebut juga tahun Komariah atau tahun bulan. Sekarang kalian boleh belajar membuat kalender Masehi dan kalender Hijriah secara visual dengan dilengkapi sistem penanggalan dan penjelasan tentang tahun Masehi dan tahun Hijriah. Anak-anak hebat, tugas membuat kalender adalah kewajibanmu sebagai pelajar. Kerjakan dan presentasikan di hadapan orang tuamu di rumah. Sebelum kalian presentasikan, buatlah reklame untuk mengiklankan tugas tersebut. Apa sajakah bagian-bagian reklame dan cara membuat reklame? Ayo, pelajari bersama. Dan kalian berhak mendapat pujian dari orang tua
hasil dari presentasi yang kalian lakukan. Beberapa unsur pendukung reklame. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus baik dan menarik dengan bentuk huruf yang sesuai. Yang kedua, gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. Tidak boleh bohong. Artinya, bentuk gambar harus sesuai dengan produk aslinya. Objek yang digunakan juga menyesuaikan dengan tema dan tujuan reklame. Yang ketiga, teks atau slogan yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Yang keempat, tata letak antar gambar dengan tulisan. Dalam hal ini, pengaturan komposisi mempunyai peran penting, sehingga secara keseluruhan reklame menjadi enak dilihat dan pesan yang disampaikan cepat dipahami. Yang kelima, warna yang menarik dan tepat sesuai dengan isi reklame. Syarat reklame agar menjadi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, gambar reklame harus sesuai dengan barang yang diiklankan. Yang kedua, pembuatan reklame tidak boleh bohong. Yang ketiga, kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah diingat. Yang keempat, pemilihan warna kontras. Selain itu, sifat reklame adalah persuasi. Maka, reklame harus mampu mempengaruhi atau membujuk konsumen. Anak-anak yang ibu banggakan, masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Ayo, kita belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya, mari kita baca sebuah teks percakapan berikut ini. Setelah kalian membaca teks, buat poster yang bertemakan tentang hak dan kewajiban anak. Setelah itu, jangan lupa presentasikan poster kalian di depan orang tuamu ya. Selamat mengerjakan. Ya, poster yang kalian buat adalah mengenai hak dan kewajiban anak. Hak apa saja yang harus dipenuhi sebagai anak? Yang pertama, prinsip dasar hak anak adalah non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Dan yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, anak-anak hebat, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Benar, kita telah belajar yang pertama, memahami informasi penting yang ada dalam bacaan. Yang kedua, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang ketiga, reklame. Yang keempat, memahami tentang hak dan kewajiban anak. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu ingat pesan ibu ya. Yang pertama, pakai masker sebelum setiap berpergian, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jauhi kerumunan agar terhindar dari virus corona. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.